Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansini Krisnawati Ramuloba. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal saya dengan judul Fast Classification Using GAN. Untuk itu saya akan menampilkan PPT jurnal saya. Sesuai judul jurnal saya, Fast Classification Using GAN, dengan NIM 20220027 Program Studi Informatika. Yang berikut abstrak. Artikel ini membahas penerapan Generative Adversarial Networks atau GANs dalam klasifikasi citra. GAN adalah jenis jaringan saraf yang dapat menghasilkan gambar sintetik yang seringkali tidak dapat dibedakan dari gambar aslinya. Artikel ini mengeksplorasi bagaimana gambar yang dihasilkan GAN dapat digunakan untuk menambah kumpulan data yang ada atau menghasilkan kumpulan data yang sama sekali baru untuk pengklasifikasi pelatihan. Yang berikut bab 1 pendahuluan. Klasifikasi gambar adalah tugas mendasar di bidang visi komputer dengan banyak aplikasi di berbagai industri seperti kesehatan, keamanan, dan hiburan. Salah satu contoh penggunaan GAN untuk augmentasi data dalam tugas klasifikasi adalah karya Zhang et al. 2018 yang mengusulkan pendekatan berbasis GAN yang disebut Data Augmentation Generative Adversarial Networks atau DAGAN untuk menghasilkan gambar sintetik untuk menambah set pelatihan. Mereka menunjukkan bahwa menggunakan DAGAN untuk menambah set pelatihan dapat secara signifikan meningkatkan kinerja pengklasifikasi pada berbagai set data. Yang berikut, bab 2 Related Word. Dalam klasifikasi visual berbutir halus, GAN dapat digunakan untuk menghasilkan contoh sintetik dari kategori berbutir halus yang dapat membantu mengatasi masalah terbatasnya data untuk kategori ini. Berikut, secara keseluruhan, GAN telah menjanjikan untuk meningkatkan kinerja model klasifikasi baik melalui augmentasi data atau dengan menghasilkan label kelas untuk data yang tidak berlabel. Meskipun ada tantangan dalam melatih GAN dan memastikan stabilitasnya, teknik ini berpotensi meningkatkan akurasi dan ketahanan model klasifikasi dalam berbagai aplikasi. Berikut bab 3 latar belakang. Yang pertama, definisi masalah. Algoritma GAN memprediksi harga saham menggunakan kumpulan data harga penutupan. Untuk menghitung model generatif, GAN menggunakan pendekatan adversarial. Ada dua model di GAN, generator J dan diskriminator D. Model ini menentukan distribusi data dalam ruangan data aktual. Generator menggunakan variabel input interferensi P, tujuannya adalah untuk menghasilkan sampel adversarial baru dari distribusi yang sama. Model diskriminator di sisi lain mengembalikan probabilitas bahwa sampel X yang diberikan diambil dari kumpulan data aktual generator sebagai nilai-nilai berikut. Yang berikut metode yang diusulkan. GAN adalah salah satu model yang paling berpengaruh untuk membuat prediksi. GAN adalah kerangka kerja baru yang menggunakan permainan zero zoom untuk melatih dua model. Generator beroperasi sebagai penipuan dalam proses permusuhan, menghasilkan data yang sama dengan data sebenarnya. Yang kedua, algoritma backpropagation atau BP dapat memperbarui parameter GAN berdasarkan fungsi kehilangan model diskriminan dan generatif. Metode gradient BP juga dapat digunakan untuk menentukan parameter GAN dengan cepat. Berikut bab 4 pengaturan eksperimen. Yang pertama, kita membutuhkan dataset. Dalam dataset ini, kita mengumpulkan kumpulan data wajah dengan label yang menunjukkan kategori yang dimiliki setiap wajah. Yang kedua, pemrosesan awal.
memproses gambar terlebih dahulu untuk memastikannya dalam format yang dapat ditangani oleh GAN, dan akan mengubah ukuran gambar menjadi 64 kali 64 piksel dan menormalkan nilai pikselnya antara 1, -1 dan 1. Yang ketiga, pelatihan GAN menggunakan arsitektur disik GAN terlatih yang dilatih pada kumpulan data besar wajah untuk menghasilkan gambar realistis. Dan juga GAN terdiri dari jaringan generator yang menghasilkan gambar palsu dan jaringan diskriminator yang membedakan antara gambar asli dan palsu. Membekukan bobot jaringan generator dan hanya melatih jaringan diskriminator. Menggunakan binary cross entropy loss dan Adam optimizer dengan learning rate 0,002 dan ukuran batch 64, kami akan melatih jaringan diskriminator selama 50 epoch pada dataset SLIP AN 100 epoch pada dataset FAIR 2013. Yang keempat, fitur extraction. Setelah melatih GAN, kami akan menggunakan jaringan diskriminator sebagai ekstraktor fitur. Kami akan melewatkan setiap gambar dalam dataset melalui jaringan diskriminator untuk mendapatkan vektor fitur yang mewakili gambar tersebut. Vektor fitur ini akan digunakan sebagai input untuk pengklasifikasi kami. Yang berikut, classifier training. Menambahkan lapisan yang terhubung sepenuhnya di atas jaringan diskriminator dengan fungsi aktivasi softmax untuk mengklasifikasikan wajah ke dalam kategori yang berbeda. Untuk meningkatkan keragaman data pelatihan, akan melatih pengklasifikasi untuk 100 epoch pada dataset SLIP dan untuk 200 epoch pada dataset FAIR 2013. Di sini, kami akan menggunakan set validasi untuk menyetel hiperparameter seperti kecepatan pembelajaran dan jumlah unit tersembunyi di lapisan yang terhubung sepenuhnya. Yang terakhir, evaluation. Setelah pengklasifikasi dilatih, kami akan mengevaluasi kinerjanya pada set pengujian. Dan kami akan melaporkan akurasi klasifikasi sebagai metrik kinerja kami. Dan membandingkan pendekatan kami dengan beberapa metode canggih seperti SVM dan CNN pada kumpulan data SLIP A dan FAIR 2013. Di sini juga akan melakukan studi ablasi untuk menganalisis dampak dari berbagai faktor seperti kekuatan diskriminatif, jaringan diskriminatif, dan efektivitas augmentasi data. Singkatnya, penyiapan eksperimental kami untuk klasifikasi wajah menggunakan GAN melibatkan pengumpulan dataset, pemrosesan awal, gambar, pelatih GAN, mengekstraksi fitur menggunakan jaringan diskriminator. Yang berikut bab 5 hasil dan analisis. Pengenalan wajah merupakan masalah penting dalam fisik komputer yang memiliki banyak aplikasi seperti sistem keamanan, interaksi manusia komputer, dan realitas virtual. Salah satu tantangan utama dalam pengenalan wajah adalah klasifikasi wajah ke dalam berbagai kategori seperti jenis kelamin, usia, dan emosi. Dalam jurnal ini juga, kami menyajikan pengaturan eksperimental untuk klasifikasi wajah menggunakan Generative Adversarial Networks atau GANs dan mengevaluasi kinerjanya pada dua set data wajah populer SLIP and FAIR 2013. Yang berikut eksperimental setup. Di sini menggunakan dua set data wajah populer SLIP A and FAIR 2013 dan membaginya secara acak menjadi set pelatihan, validasi, dan pengujian. Kemudian, melatih GAN pada kumpulan data menggunakan arsitektur disik GAN yang telah dilatih sebelumnya untuk menghasilkan gambar realistis. Jaringan generator mengambil vektor noise acak sebagai input dan menghasilkan gambar wajah, sedangkan jaringan diskriminator membedakan antara gambar asli dan palsu. Di sini juga menggunakan jaringan diskriminator sebagai ekstraktor fitur untuk mendapatkan vektor fitur untuk setiap gambar dalam kumpulan data. Vektor fitur kemudian digunakan sebagai input
Untuk pengklasifikasi yang dilatih pada set pelatihan menggunakan lapisan yang terhubung penuh dengan fungsi aktivasi softmax. Yang berikut threshold. Yang pertama, hal ini menunjukkan bahwa GAN dapat menjadi pendekatan yang efektif untuk klasifikasi wajah, bahkan mengungguli metode tradisional seperti SVM dan CNN. Yang kedua, di sini menemukan bahwa kekuatan diskriminatif dari jaringan diskriminator dan keefektifan augmentasi data merupakan faktor penting dalam meningkatkan kinerja pengklasifikasi. Yang ketiga, secara khusus, kami menemukan bahwa meningkatkan jumlah waktu pelatihan dan menggunakan tingkat pembelajaran yang lebih tinggi meningkatkan kekuatan diskriminatif dari jaringan diskriminator, sementara meningkatkan jumlah augmentasi data meningkatkan kemampuan generalisasi dari pengklasifikasian. Yang keempat, hasil ini menunjukkan keefektifan GAN untuk klasifikasi wajah mencapai kinerja canggih pada dua set data wajah populer. Yang berikut conclusion. Yang pertama, pendekatan berbasis GAN yang diusulkan menggunakan generator dan jaringan diskriminator untuk menghasilkan gambar wajah yang realistis dan mengklasifikasikannya ke dalam kategori yang berbeda. Proses pelatihan permusuhan antara kedua jaringan ini menghasilkan gambar wajah yang sangat realistis yang dapat digunakan untuk melatih pengklasifikasi atau meningkatkan kinerja sistem pengenalan wajah yang ada. Yang kedua, akurasi klasifikasi yang dicapai oleh pendekatan yang diusulkan secara signifikan lebih tinggi daripada yang dicapai oleh pendekatan pembelajaran mesin tradisional, menunjukkan potensi GAN untuk meningkatkan akurasi dan kinerja sistem pengenalan wajah. Misalnya, GAN dapat digunakan untuk menghasilkan gambar wajah sintetik yang mewakili orang yang sama pada usia yang berbeda, memungkinkan perkembangan atau regresi usia yang lebih akurat. Penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi penggunaan model dan arsitektur GAN yang lebih maju untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi sistem klasifikasi wajah. Arsitektur GAN canggih lainnya seperti Style GAN atau Big GAN dapat dieksplorasi untuk menghasilkan gambar wajah yang sangat realistis. Demikian presentasi jurnal saya. Saya Ansini Krisnawati dengan NIM 22207. Terima kasih.